tahu sistemnya Bapak Ibu. Kenapa kok ini penting sekali harus tahu sistemnya? Kalau Bapak Ibu nggak tahu sistemnya nggak bisa. Punya uang masuk nyewa 15 hektar ditanami bawang daun, bangkrut. Do you know what is the target, the number for fiber intake in Malaysian adults? I think kita kena satu education session. I think not enough because everyone here tak tahu fiber itu. So what about this durian? Ada fiber tak? Yes. What about chocolate? Yes, chocolate ada fiber. Dark chocolate. Okay, so I want you to pick whatever you have on the table, you put it on the plate, and I want you to try to make sure it hits 25 grams. I personally go and calculate each one of them. I have 100% assurance that this is 25 grams based on my own calculation and measurement. So fiber, there are two types. One is soluble, one is insoluble. So what's the difference? Soluble, it dissolves in water, gel. Okay. Insoluble, it doesn't dissolve in water. Imagine this is the sugar, whatever food that you eat. It could be sugar, it could be fat, it could be oil, whatever. What it does is, when you put it inside, right, can you see the food now? This fiber, right, because it is not digested by the body, so what soluble fiber does is, it helps to create a coating around the food. So, ada coating, maksudnya, dia tak dapat digest lah. Ya serius, kenapa kok bisa bangkrut? Jual kemana? 150 ton dibawa ke pasar, sudah sama bako diencepi itu Bapak itu. Tahu diencepi enggak? Dilirik aja enggak, don gitu. Akhirnya sudah, kalau boleh Rp1.000 1 kilo, daripada bawa pulang. Betul atau tidak? Ya cuma kalau itu di pasar itu. Saya ini pekerjaan saya, karena saya sering kali beli barang pas murah kayak gitu itu Bapak Ibu. Akhirnya tempat saya yang di Jawa Tengah itu dijadikan tempat sampah. Kalau di pasar ada sayur nggak laku, anak buah itu ditelepon, nih ada tomat 4 ton, tolong diambil, gitu Bapak Ibu. Daripada buang aja biaya, ada kubis ada berapa ton, suruh ngambil gratis. Itulah persaingan di pasar. Kalau kita sudah tahu kondisi pasar seperti ini, kita ikut-ikutan main seperti itu, ya kita ini jadi bolanya pemain tengkulak Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan? Mumpung tanam cuma 1 kilo, menghasilkan berapa tadi? 3 kilo. Melayani berapa warung? Dia cuma cerita saja itu. Betul atau betul? Saya itu tanam bawang daun organik. Hasilnya gimana? Besok ya saya kasih contoh ya. 1 biji. Loh, kapan produksinya? Tunggu 5 bulan lagi. Sabar. Siapa tadi yang Bapak yang ada cerita tadi? Gunakan sayur pupuk organik itu beda rasanya. Betul Pak ya? Apa rasanya Pak? Apa bau keletong gitu? Manis. Ya, manis terus gak langu. Kalau di cabai Pak, manis juga. Kalau di cabai itu kerennya satu Bapak Ibu, lebih pedes. Betul. Sudah, Bapak Ibu saya minta maaf. Tanaman organik itu berbeda rasa. Nggak bisa dibohongi. Kasih sertifikat organik, kalau rasanya kimia itu berarti palsu. Nggak dikasih sertifikat organik, tapi kalau itu organik dimakan, beda. Dan itu nomor 1 yang kita bangun, kejujuran. Bangunlah kejujuran. Nah, ketika kita sudah tanam begini Bapak Ibu, yang kita bangun itu market. Yang lain jual mahal, kita jual murah.
Kenapa kok bisa jual murah? Enggak modal aja mau jual mahal loh, ngapain? Betul atau tidak kira-kira? Nah kalau pupuk bisa membuat sendiri, obat bisa membuat sendiri, bibit bisa membuat sendiri, mau perang harga berapapun siap atau tidak kira-kira? Siap, modal tenaga saja kok. Biasanya kuliner rugi, masa modal tenaga aja dihitung. Ya serius ini ya kan. Tenaga pun sebenarnya nggak usah dihitung, itu olahraga kok. Nah, artinya satu, semua usaha berpeluang berhasil ketika dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, Bapak tadi patur jagung Pak ya. Nanti kalau Bapak Ibu yang sudah punya anak yang kepengen jadi bupati, kita akan buka sekolah pemimpin pertanian. Modalnya 1 kilo jagung jadi bupati. Ada yang kepengen anaknya gitu, karena bangsa kita politik masih mahal Bapak Ibu. Karena itu kita tetap harus pakai modal. Slogan kita satu, kita akan mencetak pemimpin yang tidak butuh uang, pemimpin yang gaji rakyat, bukan digaji oleh rakyat. Saya tunjukkan cara, modal jagung 1 kilo. Saya lihat ini kok tidak ada yang percaya. Saya minta maaf Bapak Ibu. Bisa tidak kira-kira jagung 1 kilo jadi bupati? Bisa, harus bisa. Saya pilih Bapak Ibu jagung Madura. Kenapa saya pilih jagung Madura? Jagung yang lebih kecil daripada jagung Madura tidak ada. Sudah jagungnya itu sebesar jempol. Nah, segini. Pernah tahu jagung Madura? Kecil atau besar? Ada enggak ketemu jagung lebih kecil daripada jagung Madura? Tidak ada. Kenapa saya pilih yang paling kecil jagung itu Bapak Ibu? Supaya tidak ada yang lebih rendah lagi. Jadi kalau Bapak Ibu dinyek, tahu dinyek enggak? Dihina, Bapak Ibu sudah posisi paling ngadi, sudah tidak bisa ditekan lagi. And action. Terus yang kedua, coba bayangkan ya, pulang dari pelatihan di sini tanam jagung Madura di daerahnya masing-masing, terus bilang saya habis ikut pelatihan BSN, panen jagung sebesar jempol kaki. Apa komentar mereka? Ngapain sekolah Pak kalau cuma tanam jagung begini saja, betul atau betul? Apalagi ditambah slogan lagi, saya tanam jagung Madura ini, tunggu ya, 3 tahun lagi anak saya mau nyalon bupati. Betul atau tidak kira-kira?
Dengarkan saya. Kalau kita tidak bisa berhitung, kita selalu salah jalan. Kalau kita tidak punya ilmu, kita pasti masuk dalam jurang. Betul atau betul? Jagung Madura itu jebakan maut, Bapak Ibu. Siap dihina, siap dicemooh, siap direndahkan, tapi hasilnya pasti selangkah di depan. Ingat slogan Madura, selangkah di depan. Punya ruko bagus-bagus di depan selangkah Madura. Tahu enggak maksud saya? Betul ya? Itu konsep selangkah di depan. Jagungnya pun sama. Jagung Madura itu produksi terendah tapi terhebat. Kenapa saya katakan terhebat? Dia sudah terbiasa hidup di tempat yang kritis, di tempat yang tandus, sampai tingginya saja semeter tidak sampai. Bapak Ibu tanam jagung dari sini terus tingginya cuma semampai, kira-kira satu kampung tertawa atau tidak? Ini niat ataupun enggak? Bapak Ibu saya kepingin satu, mulai dari yang paling rendah supaya tidak bisa direndahkan lagi. Mulailah yang paling jelek supaya tidak bisa dijelekkan lagi. Kalau sudah paling rendah mau jatuh kemana? Paham maksud saya? Kalau Bapak Ibu sudah mulainya dari jurang yang dalam itu mau jatuh kemana sih? Ya paling jatuh kan cuma duduk aja kan, nggak sampai gelundung. Semua konsep saya mulai supaya Bapak Ibu tidak bisa jatuh lagi. Sudah paling nadir, sudah nol. Supaya apa? Tinggal berhasilnya. Ini videonya apa juga ini mirip banget ya kalau kayak Babe lagi kerja terus lagi mau ikut lagi saya Ya sama Babe. pakai video itu mudah mah buka rekeningnya gampang dapat transfer gratis 100 kali coba aja. Bapak Ibu, jagung Madura ini satu tongkol itu isinya 100 biji. Saya mau tanam 100 biji ini yang ditanam berapa biji dulu? Satu biji menghasilkan 100 kan? Betul atau tidak? Ini yang ditanam satu atau dua keluar satu tongkol ini? Satu keluar satu. Itu sudah kondisi jelek. Kalau hibrida, satu keluar 700. Bagus mana? Hibrida. Tapi kenapa saya mulainya dari satu yang keluar jadi yang jelek? Yang pertama, ayo kita berubah sama-sama dari konsumtif menjadi produktif. Dari beli menjadi buat. Dari tergantung menjadi merdeka. Itu konsepnya nomor satu. Yang saya bangun satu. Selama ini Bapak Ibu kalau tahu benih jagung harus beli atau buat. Mulai kapan ini? Mulai kapan? Apakah dari dulu? Tidak. Itu sudah menjadi doktrin hari kita harus tergantung benih. Saya tidak setuju. Karena itu yang kita kembangkan adalah jagung-jagung lokal potensial. Tujuan saya membuat jagung ini menjadi primadona Bapak Ibu. Percaya. Bapak Ibu pernah di mall beli jagung yang warna ungu? Pernah? Mahal atau murah? Tahu nggak jagung itu di mana asalnya? Dari pedalaman Sulawesi sana. Orang luar negeri itu kan pinter satu Bapak Ibu.
Orang pinter kan senangannya ngapusi, mengapusi yang tidak pintar. Betul atau tidak kira-kira? Jadi jagung itu dari pedalaman Sulawesi dibawa ke luar negeri, dikembangkan seperti nanti ya Bapak Ibu pelajari. Setelah dikembangkan dijual ke Indonesia dengan nama eksotik. Padahal itu di sana jagung deso. Tahu pernah dengar jagung pulut? Banyak Bugis Pak ya, Bapak dari Maros ya. Jagung pulut itu di sana biasa atau enggak Pak? Biasa. Yang makan jagung pulut orang mahal atau orang kaya atau bukan Pak? Orang desa. Tahu enggak jagung pulut kalau di supermarket harganya berapa 1 kilo? 45.000. Di desa sana itu dilempar-lempar untuk ngasih makan ayam itu loh Bapak Ibu. Serius. Yang terbaik di bangsa kita diambil luar negeri, seolah-olah di bangsa kita itu jadi tidak berguna. Karena saya katakan petani harus bangkit. Saya ngasih contohnya satu, nih saya kasih jagung Madura. Bulan pertama Bapak Ibu ada orang Madura ya kantornya. Tidak ada orang Madura di sini. Sobung, bisa sobung ya? Duh, waduh gila. Lo jarang Madura asli ya suaranya ya. Thank you ya. Oh. Madura swasta. Saya senang bahasa Madura itu karena ada lagunya. Bulan pertama saya tanam 1 kilo Bapak. Anggaplah menghasilkan kalau ini satu saya konversikan biji ke kilo bisa atau tidak? Sama kan? Berarti satu menghasilkan 100 kilo. Umur kenapa Kak Eka saya? Tahun nek? Loh, tak teman namen jagung iya ya. Telah bulan Pak. Bisa kiat, bisa medir lagi. Anggaplah bulan keempat, berarti kita ambil Bapak Ibu dari 100 kilo itu 10% yang terbagus. Yang terbagus itu gimana? Yang lainnya semampai, ini 1,5 meter. Menonjol atau tidak? Yang pendek dipotong semuanya, yang tinggi dibiarkan. Nanti disisai waktu seminggu, baru dipanen lagi. Inilah kita pakai untuk benih. Anggaplah berarti benih yang kita tanam bulan keempat berapa? 1000. Betul atau tidak? Menghasilkan berapa? 1000. Bulan ke-7 berarti menghasilkan bibit yang kita tanam berapa? 100. Menghasilkan berapa? 10.000. Bulan ke-10 menghasilkan berapa? 1000. Produksinya 100.000. Bulan ke-13 berapa? 10.000. Menghasilkan berapa? 1 juta. Bulan ke-16 menghasilkan berapa Bapak Ibu? Bibit 100 ton. Menghasilkan berapa? 10 juta. Ke-19 berapa? 1000 ton. Menghasilkan berapa? 100.000. Ke-22 tambah 3, 22 betul berarti berapa? 10 juta ya kita. Menghasilkan berapa? Tahukah kamu, gigi sehat bukan berarti gusi juga sehat. Baru Pepsodent Gum Expert dengan zinc dan vitamin E menjaga kesehatan gusi agar gusi tetap sehat dan merekat baik pada gigi. Pepsodent Gum Expert, beli sekarang. Kalau seandainya harga jagung 5.000, berarti ketemu berapa di sini?
Enggak Pak, ini aja sudah 1 miliar, 5 triliun. Kira-kira jagung laku enggak kalau begini semua petani buat? Kira-kira harga jagung mahal atau murah kalau begini? Hancur, betul atau betul? Terus enak mana? Jual jagung atau jual ayam? Tuh, ini kok ketawa tuh. Kalau semua tanam jagung, jagungnya laku atau tidak? Harganya mahal atau murah? Rugi atau untung kalau begitu nanti? Supaya tidak rugi satu, jangan jual jagung, jualah ayam. Untuk membuat ayam 1 kilo butuh jagung 4 kilo. Apalagi kalau sudah naik level, tapi nanti saya jelaskan bukan jagung 4 kilo, 2 kilo tapi ditambah asola. Saya hitung dulu jagung aja yang paling mahal. Berarti modal 1 kilo ayam itu berapa ribu? 20. Harga daging ayam berapa ribu? 40. Berarti masih untung atau rugi? Masih untung. Masih ditambah bonus. Ayamnya buang kotoran. Kotorannya untuk apa? Pupuknya jagung. Terus yang kedua, batang jagungnya untuk apa? Sapi. Kotorannya untuk apa? Pupuknya jagung. Jadi jagung ada biayanya enggak? Enggak ada Pak, biaya nanam, biaya panen. Ya gitu ya. Tapi yang beli-beli sudah enggak ada. Betul atau tidak? Kalau sistem ini dijalankan, maka yang terjadi harga jagung murah atau mahal? Murah. Kalau harga jagung kita murah, berarti apa yang harus kita lakukan? Pelihara ayam. Karena sudah over ayamnya, harga ayam mahal atau murah? Disitulah kata-kata gemah ribah loh Cina. Itulah Indonesia yang sebenarnya. Makmur. Betul atau tidak? Makanan kalau begini ceritanya jadi foya-foya, diobral-obral, betul atau tidak? Kenapa bisa begini? Karena inilah sebenarnya Indonesia. Inilah nenek moyang kita, Bapak Ibu. Sebelum tanda kutip dibodohkan. Ingat baik-baik, kita dulu itu 100% organik. Betul atau betul? 100% benih mandiri. Betul atau betul? Tapi satu, dipaksa ke dunia, dipaksa terganti. Inilah yang harus kita rubah sama-sama. Kalau seluruh petani bisa begini Bapak Ibu, maka yang terjadi Indonesia menjadi, siapa tadi yang bilang, lumbung pangan dunia? Siapa tadi yang bilang begitu? Luar biasa. Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Saya katakan yakin. Asalkan Bapak Ibu nanti pulang dari sini praktek ya. Nanti kalau tidak praktek itu menambahi lagi orang yang tidak percaya lagi nanti. Kenapa saya katakan jadi bupati itu bisa? Di sini ceritanya. Kalau seandainya 1 hektar itu bisa kita tanam 50 miliar, karena jarak tanamnya rapat.